Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan tutorial cara uji normalitas data menggunakan tabel Chi-square. Sebenarnya pada file yang sudah saya berikan linknya sudah cukup untuk bisa Anda pelajari, tapi saya lengkapi dengan satu video tutorial agar Anda semakin jelas. Ada beberapa cara untuk uji normalitas, salah satunya menggunakan Chi-square atau Chi kuadrat. Mari kita mulai. Uji normalitas ini penting untuk melihat kenormalan distribusi data. Jadi kita pahami bahwa apabila data berdistribusi normal, maka nanti penelitiannya menggunakan statistika parametrik. Sedangkan apabila data tidak berdistribusi normal, maka menggunakan statistika non parametrik. Ya. Kita mulai. Yang pertama, prosedur menghitung uji normalitas. Ya, menghitung uji normalitas 5 langkah. Yang pertama, kita merumuskan hipotesis dulu. H0 data berdistribusi normal, HA data tidak berdistribusi normal. Kemudian kita menentukan nilai uji statistik. Chi kuadrat itu sama dengan sigma OI min EI dikuadratkan per EI. Ini ada kuadratnya ya. Jadi kalau ada rumus lain yang tidak ada kuadratnya itu salah. Walaupun hitungannya benar tapi rumusnya mungkin salah. Harus ada kuadrat. Kemudian menentukan taraf nyata, yaitu alfanya. Dalam hal ini, Chi kuadrat tabel sama dengan Chi kuadrat 1 min alfa dengan dk sama dengan berapa. Nanti kita akan tentukan alfanya. Kemudian menentukan kriteria pengujian hipotesis. H0 ditolak jika Chi kuadrat hitung lebih besar sama dengan Chi kuadrat tabel. H0 diterima jika Chi kuadrat hitung lebih kecil daripada Chi kuadrat tabel. Setelah ini bisa diketahui mana apakah yang ditolak atau diterima, maka kita bisa memberikan kesimpulan. Mari kita mulai. Sebagai contoh ada 32 data. Paling rendah 32, paling tinggi 95. Ya. Maka yang pertama kita rumuskan hipotesis. Ini langkah pertama. H0 berdistribusi normal, HA tidak berdistribusi normal. Kemudian yang kedua, menentukan nilai uji statistik, yaitu kita menentukan jangkauannya, yaitu J, yaitu data terbesar min data terkecil. Karena tadi yang terbesar adalah 95, terkecil 32, maka menjadi 63. Ini harga J-nya. Kemudian kita tentukan banyaknya kelas. Sebenarnya kita boleh menentukan langsung secara manual, tapi boleh kita menggunakan rumus ini. K kecil sama dengan 1 plus 3,3 log N. Ya, 1 plus 3,3 log, karena ini N-nya 32, banyaknya data. Kita cari log dari 32 adalah 4,97, diperoleh 5,97, dibulatkan menjadi 6. J tadi sudah diketahui ya. J63, K kecilnya adalah 6, maka panjang kelas adalah J dibagi K. 63 bagi 6 yaitu sekitar 10,5, diambil dibulatkan menjadi 11. Nah ini yang dimaksud banyaknya kelas adalah ini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini 6 kelas. Kalau panjang kelas berarti dari 30 sampai 40. Kalau dihitung 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 11 data. Itu yang disebut panjang kelas 11 data. Oke, setelah kita ketahui J, K, dan panjang kelasnya, sekarang kita perhatikan membuat tabel A dulu. Jadi dalam uji normalitas menggunakan Chi-square, kita membuat dua tabel, yaitu tabel A dan tabel B. Kita lihat pada tabel A. Berdasarkan panjang kelas, kita ada 11, kemudian banyaknya kelas ada 6. Oke, walaupun harga minimalnya 32, tapi kalau kita boleh memulai dari 30. Yang penting jangan di atas 32 ya, karena minimalnya 32. 30 sebanyak 11 angka sampai 40. Ini 41 sampai 51, 52, 62, 63, 73, dan 11.
karena panjang kelasnya adalah 11. 85, 95. Otomatis yang paling tinggi paling tidak 95. Kalau paling tinggi di atas 95 boleh. Ini paling rendah di bawah 32 boleh ya. Tidak boleh paling rendah di atas 32 nggak boleh. Misalnya 33, 34 nggak boleh karena harus di bawah 32. Ini juga sama, paling tinggi minimal sama dengan 95. Lebih dari 95 boleh tentunya. Sekarang kita lihat per kelasnya. Data antara 30 sampai 40 dilihat titik tengahnya. Nah, ini antara 30 40 tentu 35. Ya. Anda cek 40 kurangi 30 kan 10. 10 bagi 2 5. 5 ditambahkan 30 jadi 35. Ini tinggal gampang, berarti 30 plus 5, 41 plus 5, 52 plus 5, 85 plus 5. Ini titik tengahnya. Kemudian kita hitung frekuensinya. Banyaknya angka di antara 30-40 dari data yang kita akan lihat ini. Ya, ada berapa angka yang masuk di antara 30-40? Ternyata antara kelas 30-40 ada 4. Kelas 4151 ada 5. Bawahnya 7, 8, 5, 3 dan seterusnya. Total jumlah angkanya betul 32. Kemudian antara frekuensi dengan titik tengah kita kalikan, ya, FI kali XI dijumlahkan. Sigma FI XI 1978. Kemudian yang ini kolom berikutnya 1 2 3 4 5, kolom kelima XI kuadrat, titik tengahnya dikuadratkan. Yang ini 35 dikuadratkan menjadi ini, 46 dikuadratkan menjadi ini, dan seterusnya. Ini nggak usah dijumlah. Yang penting adalah ini, F kali XI kuadrat 4 kali 1225 sama dengan ini, terus dijumlah. Sigma FI SI kuadrat sama dengan sekian. Data-data ini kita gunakan untuk mencari rata-rata dan standar deviasi. Nah, coba pertama X bar, ini adalah rata-rata. Sigma FI XI dibagi sigma FI 1978 dibagi 32 sama dengan 61,81. Kemudian standar deviasi, rumusnya ini, ya, akar sigma FI SI kuadrat per N kurangi sigma FI per N dikuadratkan sama dengan ini, 16,25. Rata-ratanya 61,81, standar deviasinya 16,25. Setelah tabel A selesai, kita akan membuat tabel B. Ini tabel B akan menjadi untuk menarik kesimpulan. Oke. Pertama, kita lihat juga kelasnya 30-40 sampai 85-95. Frekuensi observasinya adalah tadi F, ya. Pada tabel A adalah F 4, 5, 7, 8, 5, 3. Batas kelas, apa itu batas kelas? Adalah batas bawah dari tiap kelas dikurangi dari setengahnya. Karena satuannya 1, 30, 31 satuan, maka dibagi 2 jadi setengah. Maka 30 kurangi setengah. Ini bagian bawah, yang bagian atas 40 tambah setengah. Nah, ini 30 kurangi setengah adalah 29 setengah, 40 tambah setengah adalah 40,5 dan seterusnya sama saja. Ini 40 setengah, ini tambah setengah, ini kurangi setengah, tambah setengah, kurangi setengah, tambah setengah, dan seterusnya. Nah, kemudian menentukan nilai Z. Nah, bagaimana cara menentukan nilai Z? Kita gunakan tabel Z. Ya, tabel Z yang dulu kita pernah lihat ini, ya. Tapi kita mulainya nanti dari 0. Oke. Bagaimana caranya? Misalnya gini. Menentukan nilai Z masing-masing batas kelas. 29,5 berapa nilai Z-nya, 40,5 berapa nilai Z-nya. Kita akan lihat, ya. Ini bukan minus, ya, ini bukan, tapi antara 29,5 sampai 40,5. Ini bukan minus, sama seperti ini bukan minus tapi antara, ya. Sekarang kita lihat nilai Z-nya. Bagaimana caranya? Menentukan nilai Z sama dengan batas kelas dikurangi rata-rata dibagi standar deviasi. Ya. Jadi batas kelas misalnya min 1,98, kita lihat dulu batas kelasnya. Nah, untuk batas kelas 29,5. Ya, batas kelas 29,5. Kenapa diperoleh min 1,98? Kita lihat. Ya. Z batas kelas kurangi rata-rata kurangi bagi SD. Untuk kelas pertama batas bawah 29,5 kurangi 61,81 sama dibagi SD-nya 16,25 sama dengan min 1,98. Kita masukkan ke sini min 1,9
Kemudian yang batas atas 40,5 sama 40,5 kurangi 61,81 dibagi 16,25 sama dengan min 1,31. Ini min 1,31. Kita teruskan. Ini juga sama ya, 40,5 sampai 51,5 sama hingga diperoleh angka ini pada nilai Z. Sekarang bagaimana menghitung luas setiap kelas interval? Menghitung luas kelas interval. Lihat, tadi kita peroleh nilai Z-nya min 1,98 dan min 1,31. Nah, bagaimana kita mendapatkan luasannya? Caranya begini. Luasnya ya. Jadi dari nilai Z tadi, maka kita akan mencari luas 0Z-nya ya. Ini mencari luas setiap kelas intervalnya. Kenapa diperoleh 0,0612? Oke, kita teruskan. Caranya sama dengan cara membaca tabel. Pada angka 1,-1,98 ya. Kita lihat pada tabel. Kita abaikan tanda minnya saja. Kita abaikan tanda minnya. Kalau Z-nya 1,98 maka 1,9, kemudian yang pada kolomnya 8, 0,4761. Anda bisa membaca 1,98 di tabel yang sama. 1,98 ya, ini bagi kedua 0,9761 ya. Karena yang ini adalah totalnya, maka ini dikurangi setengah ya. Kalau ini dari minus sampai plus, sedangkan yang kita maksud adalah dari 0 sampai plus, maka diperoleh 0,4761. Begitu pula min 1,31. Kita lihat, kita abaikan minnya 1,31, maka kita mendapatkan 1,3, ini 0,4049. Nah, jadi antara 0,4761 dan 0,4049 kita peroleh luas 0,4761 dikurangi 0,4049, 0,0612. Jadi kita mendapatkan 0,0612. Jadi apabila tandanya sama maka dikurangi. Maksudnya tandanya sama. Ya tadi minus dengan minus ya, Z-nya ada minus 1,98, ini minus, tandanya minus. Yang ini min 1,31 ya. Tandanya minus. Ya, tentu karena minus kan artinya sama-sama di minus ini ya. Misalnya dari minus 1,98 sama-sama kan, ini di antara min. Jadi membuatnya di antara itu. Luasan di antara min 1,98 dengan min 1,31. Oke, diperoleh luas ini 0,061. Jadi kalau tandanya sama maka dikurangi. Apabila tandanya berbeda maka ditambahkan. Berbeda ya. Misalnya satunya ini min 1,98. Yang ini kok plus 1,31, maka bukannya dikurangi tapi ini ditambahkan. Terus semuanya dihitung. Luas setiap kelas interval dihitung pada baris selanjutnya. Sekarang kita lihat pada tabel B. Ini diteruskan ya untuk luas setiap kelas interval. Baru kita akan menghitung EI-nya, frekuensi yang diharapkan. Kalau ini adalah frekuensi hasil observasi, kita menghitung satu persatu. Kalau ini yang diharapkan, ya, kita lihat bagaimana caranya. EI dihitung dengan luas setiap kelas interval kali N. Ya, luas tiap kelas. Tadi kita sudah menghitung ini 0,0612, 0,1692 sampai bawah, sampai kelas paling bawah. Kalikan 32. Semuanya kalikan 32 berarti ya, karena sama-sama N. Maka kelas pertama 1,9584. 1,9584 ini frekuensi EI-nya. Observasi, expected ya, kalau ini observation. Oke. Terus hitung semuanya. Semua kelas dihitung sama semua sampai bawah. Oke. Sampai semuanya ya. Ini 1,9584. Terus sampai yang terakhir. Selesai kalau ini sudah sampai sini. Ini sudah selesai, baru nanti kita masuk menghitung ini nih. Ya. Sebelum itu kita menentukan taraf nyata. Itu C kuadrat AB sama dengan C kuadrat 1 min alpha dk sama dengan berapa. Kita lihat.
DK-nya adalah banyaknya kelas kurangi 3. Ya, itu banyaknya kelas 6 kelas kan, kurangi 3 jadi 3. Alfanya 0,01 atau 0,05. Jika kita ambil 0,01, maka C kuadrat tabel adalah C kuadrat 1 min alfa DK. C kuadrat 1 min 0,01, DK-nya 3, atau C kuadrat sama dengan 0,993. Nah, ini kalau alfanya 0,01. Kita lihat pada tabel C kuadrat. C kuadrat 0,99, DK-nya 3 sama dengan 11,3. Lihat di sini pada C kuadrat. Anda lihat pada tabel C kuadrat. DK itu dB ya, derajat kebebasan, derajat bebas mestinya. Ini 3, C kuadratnya 0,99, 11,3. Lihat pada tabel C kuadrat. Terus menentukan kriteria pengujian hipotesis. H0 ditolak jika C kuadrat hitung lebih besar daripada C kuadrat tabel. C kuadrat tabel mana? Ya ini tadi, C kuadrat tabel ini ya. Ini C kuadrat tabel. Sebesar berapa? 11,3. Nah, kita lihat. H0 ditolak jika C kuadrat hitung lebih besar sama dengan C kuadrat tabel. H0 diterima jika C kuadrat hitung kurang dari C kuadrat tabel. Berdasarkan perhitungan pada tabel diperoleh C kuadrat hitung sama dengan 2,6381 dan C kuadrat tabel 11,3. Maka H0 diterima. Itu C kuadrat hitung lebih kecil daripada 11,3. Oke. Jadi silakan Anda selesaikan untuk OI min EI dikuadratkan dibagi EI ya. Jadi tinggal Anda OI ini dikuadratkan dibagi EI, diperoleh masing-masing, kemudian dijumlah. Ini 2,6831. Ini adalah C kuadrat hitungnya. Jadi C kuadrat hitungnya adalah sigma OI min EI dikuadratkan dibagi EI. Ingat, jangan sampai keliru, kuadratnya bukan di luar ya, bukan OI min EI per EI dikuadratkan, tetapi OI min EI dikuadratkan dibagi EI. Ya, Anda lihat di situ. Sehingga diperoleh 2,6831 adalah C kuadrat hitungnya. C kuadrat hitungnya. Ini jadi C kuadrat hitungnya adalah 2,63181. Ya, 2,683131. Jadi kesimpulannya, karena C kuadrat hitung lebih kecil daripada C kuadrat tabel, maka data berdistribusi normal. Nah, kesimpulannya itu. Karena H0 diterima, artinya data skor siswa dalam menyelesaikan soal-soal tryout matematika di suatu bimbingan belajar berdistribusi normal. Saya kira itu untuk cara uji normalitas data menggunakan T-square. Sekian saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.